Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Martin Zalde dengan nomor BP 1810511034, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Di sini saya ingin membahas tentang mekanisme pasar dalam Islam. Dengan mata kuliah Ekonomi Mikro Islami. Saya ingin membahas sedikit tentang pendahuluan tentang ilmu ekonomi kapitalis. Di sini, menurut ilmu ekonomi kapitalis, pasar sangat berperan dalam sistem pergerakan perekonomian dan sistem ekonomi kapitalis menghendaki pasar bebas untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi. Menurut konsep ekonomi kapitalis, pasar yang paling baik adalah pasar bebas tanpa banyak campur tangan pemerintah. Mekanisme pasar dalam Islam. Menurut Martin, pada tahun 2004, dalam konsep ekonomi Islam, pasar yang ada berdasarkan atas etika dan nilai-nilai syariah, baik dalam bentuk perintah, larangan, anjuran, ataupun himbauan. Wujud suatu pasar dalam Islam merupakan refleksi dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, dan bukan sebaliknya. Islam mengatur bagaimana keberadaan suatu pasar tidak merugikan antara satu dengan yang lain. Bila hal itu tercapai, maka mekanisme pasar yang sesuai dengan syariat Islam akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Dikutip oleh Sudarsono pada tahun 2003. Menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas atau perfect competition. Yang dalam hal ini mungkin berarti kebebasan harus berlaku mutlak, akan tetapi kebebasan yang dibungkus frame atau syariah atau dikutip oleh Nasution pada tahun 2007. Nah, kita masuk lagi ke Islam dan sistem pasar. Berdagang adalah aktivitas yang paling umum dilakukan di pasar, betul kan? Nah, harga dan pasar persaingan sempurna pada pasar Islam. Yang pertama, konsep Islam memahami bahwa pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif. Nah, yang kedua, pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun. Di sini, menurut Ibnu Taimiyah, membatasi keabsahan pemerintah dalam menetapkan kebijakan intervensi. Yang pertama, kebutuhan masyarakat atau hajat orang banyak akan sebuah komoditas. Dan kedua, terjadi kasus monopoli atau penimbunan. Ketiga, terjadinya pendistribusian pada satu penjual saja. Yang keempat, para pedagang melakukan transaksi di antara mereka sendiri dengan harga di bawah harga pasar. Itu dia menurut Ibnu Taimiyah. Kita lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke kebebasan ekonomi. Kebebasan ekonomi yang berdasarkan pada ajaran Islam yang meliputi pertanggungjawaban dan kebebasan atau kebebasan yang berkaitan erat dengan pertanggungjawaban. Nah, prinsip pertanggungjawaban. Apa aja sih prinsip pertanggungjawaban dalam Islam gitu? Yang pertama, setiap orang dihisab secara individu. Yang kedua, tidak ada konsep dosa turunan dan mempertanggungjawabkan kesalahan orang lain. Dan ketiga, tidak ada perantara dalam hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, setiap individu berhak untuk berpedoman langsung dengan sumber-sumber hukum Islam atau Al-Quran dan hadis. Yang kelima, Islam sudah sempurna dalam berbagai aspek kehidupan. Kita masuk ke peranan pasar. Yang pertama, peranan pasar dalam distribusi barang dan jasa. Peranan pasar dalam distribusi barang dan jasa itu adalah suatu kebebasan akan mengarahkan pasar pada distribusi barang dan jasa secara optimal kepada keseluruhan konsumen selama daya beli antar para konsumen di pasar tidak terpaut berjauhan satu sama lain. Yang kedua,
Peranan pasar dalam efisiensi produksi, kontrol dan pembatasan beberapa faktor produksi dalam tatanan nilai Islam dengan memanfaatkan instrumen harga pasar. Yang ketiga, peranan pasar dalam distribusi pendapatan. Hukum permintaan dan penawaran di pasar sangat berperan dalam menentukan pendapatan. Nah, Islam mengatur persaingan di pasar dengan adil. Apa aja sih yang Islam atur di pasar sampai bisa persaingan di pasar itu dengan adil? Nah, kita lihat nih. Yang pertama, larangan talaki rukban. Larangan talaki rukban yaitu menjemput penjual atas barang dagangannya di luar kota sebelum penjual tersebut sampai pada pasar. Nah, maksud dari pengertian ini, larangan talaki rukban dilarang karena pedagang yang menyongsong di pinggir kota mendapat keuntungan dari ketidaktahuan penjual dari kampung akan harga yang berlaku di kota, atau mencegah masuknya pedagang desa ke kota. Entry barrier akan menimbulkan pasar yang tidak kompetitif. Yang kedua, kejujuran dalam bertransaksi. Apa sih contohnya? Pertama, mengurangi atau melebihi timbangan. Yang kedua, menyembunyikan barang yang cacat. Dan yang ketiga, menukar barang dengan kualitas yang berbeda. Keempat, menukar kurma kering dan kurma basah. Karena kurma kering dan kurma basah itu takarannya berbeda. Nah, itu dia contohnya. Jadi, dalam bertransaksi itu harus jujur. Dan yang ketiga, transaksi al-madun, yaitu jenis penjualan barang dan jasa yang tidak atau belum dimiliki langsung oleh si penjual. Nah, contohnya, misalnya saya penjual, saya ingin menjual satu barang. Saya ingin menjual satu barang. Nah, barang tersebut masih memiliki kepemilikan oleh orang lain, oleh si A. Nah, saya menjual barang tersebut dengan si B. Jadi itu masih ada kaitannya dengan si A. Jadi di Islam melarang itu. Nah, yang keempat, larangan transaksi riba, gharar, dan masyir. Apa sih itu riba, gharar, dan masyir? Nah, riba adalah tambahan. Maksudnya, pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Contoh riba adalah bunga bank. Dan kenapa sih riba itu haram? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 130 yang artinya, "Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." Gharar adalah ketidakpastian yang terjadi pada harga, barang, waktu, dan tempat transaksi. Bisa diartikan gharar itu mengandung unsur penipuan, kualitas dan kuantitas barang tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Harganya tidak sesuai dengan kualitasnya dan waktu penyerahan berbeda. Maisir bisa diartikan taruhan, mengadu nasib, bisa juga diartikan sebagai judi atau spekulasi untung-untungan. Maisir atau perjudian itu dilarang oleh syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." Yang kelima, persaingan yang sehat. Jadi, persaingan di pasar itu harus yang sehat. Dalam arti kata, jangan mencari cara untuk menjatuhkan usaha penjual yang lain dengan cara apapun, apalagi pergi-pergi ke dukun seperti itu. Itu sangat tidak dibolehkan karena
pergi ke dukun itu sama namanya dengan syirik atau menyekutukan Allah. Dan hal itu dihapus pahalanya 40 hari dan 40 hari sesudah dan sebelum datang. Astagfirullah, ngeri bukan? Nah, jadi bersainglah dengan sehat karena rezeki sudah ada yang ngatur. Nah, yang keenam, transaksi najasi. Transaksi jual beli di mana si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawarkan dengan harga tinggi agar orang lain tertarik untuk membelinya. Contoh, saya penjual, saya bilang ke si A, tolong dong lu puji-puji barang gue nih. Nah, seperti ya misalnya seperti endorse sih, mungkin bisa dibilang seperti itu, karena kan di situ disuruh memuji barangnya. Itu barang yang belum tentu barang yang kita endorse itu kualitasnya sama yang kita puji, seperti itu. Dan kualitas harga tinggi, kualitasnya sangat berbeda, itu tidak boleh. Nah, yang ketujuh, larangan ihtikar, yaitu menahan atau menimbun komoditas kebutuhan masyarakat untuk dijual dengan tujuan menaikkan harga. Itu sangat tidak boleh. Contohnya seperti kebutuhan masyarakat seperti kalau di luar kan roti, kalau di sini beras, sangat tidak boleh menimbun beras gitu. Dengan tujuan menaikkan harga, jadi ditimbun dulu barangnya tuh, baru dinaikin, ditimbun, disimpan dulu barangnya, baru dinaikin harganya, baru dijual. Itu sangat tidak boleh juga. Nah, kedelapan, larangan gaban fahishi besar, larangan gaban besar gitu. Apa sih larangan gaban fahishi atau larangan gaban besar? Menjual di atas harga pasar dalam istilah ekonomi adalah positif ekonomi profit. Monopoli dan oligopoli dibolehkan asal gaban kecil. Nih, jadi misalnya kayak menjual di harga pasar tuh 10.000 contohnya. Nah, kita menjual di atas harga pasar, misalnya 20.000 atau 50.000, bahkan 50.000, itu sangat tidak boleh. Tapi kalau kecil itu diperbolehkan, yang misalnya 15.000, oke, itu ya. Makanya monopoli dan oligopoli diperbolehkan asal menjual di atas harga pasar dalam skala kecil, dalam jumlah yang kecil. Moral sebagai faktor endogen dalam persaingan di pasar. Aspek hukum dan dalam mekanisme transaksi perdagangan. Secara umum, aturan halal dan haram suatu kontrak komersial atau bisnis diatur dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Quran Surat An-Nisa nomor 4 ayat 29. Spiritualisme transaksi perdagangan. Islam mengenal adanya nilai-nilai spiritualisme pada setiap materi yang dimiliki. Yang menjadi sentral dari konsep moralnya adalah semua barang milik Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana melakukan transaksi perdagangan yang sesuai dengan aturan main syariah. Kesimpulan, para ulama menyimpulkan satu konsep yang menegaskan pelarangan bagi para pelaku pasar untuk mempraktikkan transaksi riba, gharar, dan masyir yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Dan kesimpulan yang kedua, faktor endogen dalam persaingan di pasar itu adalah aturan dan tata cara dalam menjalani kehidupan yang ada kaitannya dengan jual beli dan lain sebagainya. Dari tentu ada aspek hukum yang mengatur tentang mekanisme dalam persaingan di pasar itu agar tidak ada yang merasa dianiaya atau dirugikan. Pengawasan pasar. Ajaran Islam mengenal Islam hisbah atau pengawasan,
yang berlaku sebagai institusi pengawasan pasar. Seorang pengawas pasar atau muhtasib dengan kekuatan materinya berlaku sebagai pihak yang mempunyai otoritas untuk menghukumin para pelaku pasar yang berlaku negatif. Ajaran Islam tidak hanya merekomendasi sejumlah aturan, perintah maupun larangan yang dapat berlaku di pasar. Islam juga menggariskan sebuah sistem pengawasan yang dapat dirancang dalam melanggengkan mekanisme dan struktur pasar. Pengawasan pasar internal. Internal pengawasan ini berlaku personal pada setiap diri pribadi muslim. Dan ada juga pengawasan pasar eksternal. Fungsi Al-Hisbah sebagai pengawasan pasar secara umum. 1. Mengorganisir pasar agar berfungsi sebagai solusi permasalahan ekonomi. 2. Menjamin instrumen harga barang dan jasa. 3. Melakukan pengawasan produk yang masuk ke pasar. 4. Mengupaya agar informasi dapat terdistribusi dengan baik kepada para penjual dan pembeli. 5. Menjamin tidak ada pelaku monopolistik pada pelaku pasar. 6. Mengupaya perilaku moral Islami meliputi kejujuran, amanah, dan toleransi. Mekanisme pasar dalam perspektif sejarah Islam. Pada masa Rasulullah, aturan Rasulullah agar persaingan dengan keadilan di Madinah dapat tercapai. Yang pertama, melarang talaki kurban. 2. Larangan mengurangi timbangan. 3. Larangan menyembunyikan cacat barang. Pada masa Khulafa Urasyidin, secara umum kebijakan ekonomi yang diambil adalah meneruskan kebijakan Rasulullah. Yang pertama ada Abu Bakar, kewajiban membayar zakat. Umar, kebijakan impor gandum dari Mesir. Utsman, dikenal dengan kejujuran dan kesalahannya. Ali bin Thalib melanjutkan kebijakan para pendahulunya. Pada masa Umayyah, pada masa ini harga tidak saja tergantung pada penawaran, melainkan juga pada sisi permintaan. Dinasti Abbasiyah 1. Dinasti Abbasiyah 1 diwakili oleh Al-Ghazali. Siapa sih yang nggak kenal Al-Ghazali? Timbul karena permintaan dan penawaran. 2. Pemerintah menjamin keamanan perdagangan demi kelancaran dan pertumbuhan ekonomi. Dinasti Abbasiyah yang terdapat Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan harga dibentuk oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Kedua, kenaikan harga terjadi karena penurunan penawaran, akibat ini efisiensi produksi, penurunan impor atau tekanan pasar. Ibnu Qayyim, kepemilikan pribadi dan kebebasan melakukan kegiatan ekonomi harus diakui. Kedua, harga ditentukan pasar. Intervensi pemerintah dilakukan jika kesejahteraan rakyat terganggu. Pada Ibnu Khaldun mengatakan, membedakan komoditas barang sebagai kebutuhan pokok dan barang mewah. Kedua, prioritas pengadaan kebutuhan pokok sering peningkatan produksi. Ketiga, populasi yang meningkat akan mengubah gaya hidup sehingga harga barang mewah meningkat. Struktur pasar menurut Ibnu Taimiyah. Apa aja sih struktur pasarnya? Yang pertama, sejarah teknis operasional, menjamin terjadinya persaingan sempurna. Yang kedua, persaingan sempurna tersebut terjadi dalam bingkai nilai dan moralitas Islam. Yang ketiga, pemerintah bertugas menjadi regulator. Yang keempat, kebebasan terkendali, yaitu kebebasan yang dibatasi pada nilai syariah Islam. Kerjasama. Dalam konteks pertama, kebebasan dalam Islam lebih mengedepankan pada bentuk kerjasama dibandingkan pada persaingan. Nah, pada konteks kedua, prinsip persaudaraan sangat ditegaskan dalam Al-Quran dan Sunnah, terutama dalam hal pembagian kepemilikan pribadi kepada saudara. Konteks yang ketiga, adanya konsep atas kewajiban bersama atau fardu kifayah. Keterlibatan pemerintah dalam pasar. Ekonomi Islam memandang pemerintah sebagai satu kesatuan dengan unit ekonomi yang permanen dan stabil. Pemerintah bertindak sebagai
perencana, supervisor, produsen, dan konsumen. Pemerintah menempatkan dirinya sebagai perencana dan pengorganisasinya. Perusahaan publik berperan penting dalam sistem ekonomi Islam. Aturan pemerintah sangat penting dalam mekanisme pasar dan jaminan sosial yang didasarkan pada balasan pertanggungjawaban dan tuntunan masyarakat atas pendapatan pemerintah. Fungsi supervisi dan pengawasan pemerintah melalui dua mekanisme pasar, yaitu yang pertama, kesungguhan dalam mewujudkan tujuan negara. Yang kedua, kontrol dilakukan oleh lembaga independen, yaitu Al-Hisbah. Aturan main dalam ekonomi Islam. Yang pertama, seluruh alam semesta adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah membebankan kewajiban tertentu pada manusia. Yang ketiga, tidak menyakiti dan merugikan orang lain. Yang keempat, bekerja merupakan suatu kebajikan dan malas sebagai sifat yang buruk. Yang kelima, tingkat minimum kebaikan dibatasi secara jelas, dikontrol oleh lembaga sosial dan ditentukan oleh kekuatan hukum. Tindakan batil dalam aktivitas ekonomi apa aja sih? Yang pertama, perjudian. Kedua, penipuan. Ketiga, penimbunan. Keempat, pematokan harga. Dan kelima, riba. Nah, kita masuk ke struktur pasar dalam ekonomi. Struktur pasar dalam ekonomi. Ada yang pertama, pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna lebih mendekati struktur pasar Islami. Buktinya, ikatan antara lain bebas keluar masuk pasar. Kedua, harga ditentukan oleh pasar dan perfect information. Dan kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar di mana banyak penjual atau banyak pembeli sehingga harga dapat ditentukan oleh satu pihak. Contoh yang paling sering kita lihat adalah monopoli, yaitu dalam pasar hanya ada satu penjual dan hampir tidak mempunyai pesaing hingga monopolis leluasa menguasai pasar. Monopoli dan ihtikar. Monopoli adalah membatasi produksi dan menahan barang dari perputaran di pasar sehingga harganya naik. Dalam Islam disebut ihtikar, yaitu mengumpulkan sesuatu dan menahan hingga harganya naik lalu menjualnya dengan harga yang tinggi. Indikasi ihtikar. Objek penimbunan merupakan barang kebutuhan masyarakat dan tujuannya untuk mendapatkan keuntungan di atas normal.